Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berucap syukur atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah, nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang. Semua wujud kita, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengabdian yang setulus-tulusnya. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bulan Desember ini. Ada perayaan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Maka perlu kita sikapi dengan baik. Perlu kita bijaki dengan bijaksana. Dan perilaku-perilaku akhlak yang mulia. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang moderat. Islam adalah agama yang mengutamakan toleransi. Islam adalah agama yang mengutamakan silaturahmi, persaudaraan, keindonesiaan, persaudaraan, keinsanian, dan persaudaraan wilayah. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terprovokasi dengan hal-hal yang berita miring, hal-hal yang menyimpan dari kodrat ajaran yang diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak fenomena yang kita dengar, bahkan yang kita lihat, yang kita dengar bahwa kita tidak boleh ikut serta dalam merayakan hari-hari keagamaan agama lain, khususnya di bulan Desember ini ada hari Natal. Ketika kita melakukan keterlibatan di dalamnya, maka kita termasuk golongan mereka. Dan ketika kita mengambil posisi tidak keikutsertaan, maka kita bagian dari orang yang mengabaikan toleransi, mengabaikan kebersamaan. Dalil dua ini memberikan gambaran menjadi pilihan kepada kita. Ulama-ulama sudah menjelaskan bahwa boleh kita mengucapkan, boleh kita mendukung, boleh kita ikut serta dalam perayaan-perayaan keagamaan lain, khususnya perayaan nanti di tanggal 25 Desember, yakni hari Natal. Bagaimana pandangan kita sebagai orang Muslim melihat fenomena itu di kota Jayapura? Kota Jayapura yang mayoritas non-Muslim. Bahkan ada atasan kita, pimpinan kita di sebuah kantor, di sebuah perusahaan yang notabene beragama Nasrani. Apakah kita harus menolak apa yang dianjurkan, apa yang disuruhkan, apa yang ditunjuk untuk kita melakukan? Maka dibutuhkan satu keutuhan pemahaman yang utuh sehingga kita tidak kebablasan dalam menjalankan, dalam mengikutsertakan, dalam keterlibatan ajaran, keterlibatan acara-acara mereka. Jadi rekan-rekan saga yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya ketika saudara-saudara kita merayakan Natal? Apakah boleh kita mengucapkan selamat Natal? Itu menjadi pro dan kontra di kalangan para ulama. Namun kita lihat dalam konteks moderasi beragama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini menggambarkan bahwa dan demikian kami telah menjadikan umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi-saksi dari atas perbuatan manusia. Ini ummatan wasatan, umat yang ada di pertengahan. Bukan diartikan bahwa semua yang di tengah itu baik, semua yang di tengah itu pas.
Tapi belum tentu yang di tengah itu pas dan baik. Di antara urutan 1, 2, 3, 4, 5, maka urutan ketiga adalah tengah. Apakah ini menjadi posisi yang bagus? Ketika ada 6 orang, mana posisi yang di tengah? Jadi tidak mesti yang di tengah itu baik. Ukuran apa? Kebaikan dilihat adalah bentuk keadilan dan perimbangan. Kalaupun kita di tengah tapi tidak adil dan tidak berimbang, maka itu juga kurang bagus dan itu tidak baik. Jikalau kita mengkaji lebih dalam bahwa apakah dengan mengucapkan selamat Natal adalah bagian dari pemujaan kepada keyakinan mereka. Nah, ini ulama menjadi berbeda pendapat tentang hal itu. Apa sikap kita di kota Jayapura yang kita tinggali, yang kita mencari nafkah di dalamnya, yang kita hidup, dan kita sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai moderasi yang ada di kota Jayapura. Jadi rekan-rekan saga yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus melihat batasan-batasan. Apakah batasan itu mengandung ketauhidan, bisa merubah keyakinan, maka jangan kita terlibat di dalamnya. Atau bisa jadi iman kita akan tergoda, iman kita akan terjerumus sehingga mengikuti milah mereka. Ketika hal demikian jangan kita ikuti. Jangan kita masuk dalam kelompok itu. Kita harus menjauh. Dan juga cara menjauhnya tidak menyakiti. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita tidak keikutsertaan dalam keagamaan mereka, dalam konteksnya, tauhidannya, dalam konteks uluhiyah, dalam konteks ibadah, maka kita jangan ikut serta di dalamnya. Tapi dalam konteks muamalah, sosial, kita sama-sama ketika mereka Natal, kita membersihkan lingkungan mereka, lingkungan gereja. Kita jaga tempat mereka ibadah. Seperti halnya mereka juga menjaga tempat ibadah kita ketika di hari Idul Adha, di hari Idul Fitri. Ini contoh bahwa kota Jayapura adalah kota moderasi. Kita bisa lihat di Hamadi. Ketika pelaksana hari raya, sholat Id, mereka yang menjaga, bahkan mereka yang mengatur arus lalu lintas dan sebagainya. Keikutsertaan mensukseskan ibadah kita di Idul Adha, di Idul Fitri. Apa kita mengabaikan hal ini ketika mereka merayakan Natal? Tentunya tidak. Ini dalam konteks sosial. Maka perlu kita keikutsertaan. Kita satu anak bangsa, kita satu keimanan Indonesia, maka kita harus merajuk kebersamaan. Ketika kita menjaga jarak, ketika kita ada jarak di antara mereka, bagaimana bisa ada terwujud kerukunan? Bagaimana bisa terbentuk toleransi ketika ada jarak di antara kita? Lakum dinukum waliyadin. Ini dalam konteks tauhidan. Tapi dalam konteks sosial, ada kasus yang saya dapatkan, yang rekan-rekan saga ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi renungan buat kita. Di kota Jayapura ada usaha laundry. Usaha laundry, ketika saudara-saudara kita yang ingin melondri pakaiannya, yang ingin cuci pakaiannya di tempat laundry, kemudian ia mengatakan, apakah ini suci atau bagaimana? Nah, kebetulan yang laundry ini sahabat saudara kita yang non muslim, yang Nasrani, yang notabene boleh jadi bersentuhan dengan binatang anjing atau yang binatang babi, yang dalam konsep Islam itu najis. Kemudian bercampur dengan pakaian di dalam satu laundry, dalam satu mesin, kemudian akan berdampak kepada pakaian kita. Akhirnya ditolak. Nah, ini perlu ada regulasi, perlu ada pemahaman. Kita tidak melukai mereka, tapi kita menyiapkan tempat laundry yang lain. Ini. Jadi ada mekanisme, adalah cara bagaimana ketika kita
menjaga persaudaraan, itu tidak melukai orang lain. Kita yakin bahwa agama Islam adalah agama yang paling baik, agama yang paling the best, agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala, agama Islam dalam konsep keimanan kita. Dan mereka juga mengatakan agama mereka yang paling benar. Nah, ini posisinya di mana? Ya rekan-rekan sekalian. Wa kasalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Konsep kita di mana? Ketika kita meyakini bahwa ketika kita tersentuh babi, tersentuh dengan anjing, maka itu najis. Maka ini boleh kita berpegang teguh konteks yang digambarkan dalam hadis. Tapi begitu ketika kita menyeberang kepada pendapat mazhab, berbeda juga. Jadi apa sikap kita dengan adanya perbedaan? Maka kita mengambil jalan tengah bahwa kita harus menjaga kebersamaan, menjaga kepersaudaraan, menjaga silaturahmi. Jangan sampai kita menganggap diri kita paling benar, itu baik. Tapi jangan kita menganggap orang lain keyakinannya itu buruk. Nah, ini yang salah. Apakah boleh fanatisme agama? Boleh. Sangat dianjurkan kita fanatis. Tapi ketika kita fanatisme agama, yang tidak baik adalah menyalahkan agama orang lain. Ini tidak boleh. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti saudara-saudara kita yang Nasrani merayakan Natal, apa kita boleh berkunjung ke? Boleh, silaturahmi. Ya. Kalau memang keyakinan kita bahwa ucapan selamat itu bagian dari ibadah mereka, jangan. Tapi kalau pemahaman kita bahwa mengucapkan selamat itu bukan bagian dari ritual ibadah mereka, tapi itu merupakan ungkapan sosial, ya itu boleh. Nah ini, jadi rekan-rekan saga jangan dibenturkan ya. Ketika ada teman kita yang silaturahmi yang terlibat, ya jangan disalahkan juga. Jangan disalahkan. Nah inilah Islam memberikan pilihan-pilihan, tapi perlu harus kita garis bawahi. Perlu ada landasan. Jangan sampai kita terlibat dalam ritual keagamaan mereka. Yang mana batasan-batasan ritual mereka dan mana batasan-batasan ritual kita. Tapi dalam konteks sosial itu dibolehkan dalam Islam. Dalam konteks muamalah boleh. Kita boleh berbisnis dengan mereka. Kita boleh berkomunikasi dengan mereka. Tidak ada batasan. Coba lihat Rasulullah SAW ketika dia sedang duduk, kemudian ada jenazah Yahudi lewat di depannya, Rasul berdiri memberikan gambaran adalah memberikan penghormatan kepada jenazah tersebut. Ini jenazah yang notabene adalah yang tidak mampu lagi bergerak, tapi Rasul memberikan penghormatan. Apatah lagi saudara-saudara kita yang Nasrani yang masih hidup, kita beri penghormatan kepada mereka, membangun silaturahmi. Ketika kedamaian, ketika keamanan, kebersamaan, silaturahmi berjalan di kota Jayapura, maka kita akan nyaman beribadah. Nyaman beribadah. Kita bisa menikmati, tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan. Kita pergi malam sholat malam, kemudian kita melakukan pengajian di masjid-masjid, pulang di tengah malam, tidak ada gangguan di kota Jayapura. Nah ini yang kita harus jaga. Jangan sampai kita fanatisme secara tekstual, kemudian menyalahkan orang lain. Apa yang terjadi di Syria, di Yaman, di Irak? Ini egoisme dalam beragama itu juga tidak benar. Tidak dibenarkan egoisme dalam beragama. Dengan emosional selalu mengatakan golongan kami yang paling benar, golongan mereka yang salah. Ini tidak benar. Maukah kita seperti mereka? Tidak kan? Kita tidak mau seperti Yaman yang selalu berbenturan, berperang satu sama lain, tidak merasakan kenyamanan, mau makan saya tidak bisa, apalagi ibadah.
Nah ini rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merajut kebersamaan dengan bertoleransi. Kita adalah umat yang paling memberikan kenyamanan, memberikan keamanan kepada mereka. Jangan sampai kita dicap oleh mereka bahwa orang Islam selalu membuat kegaduhan-kegaduhan yang ditafsirkan bahwa ajaran Islam itu jelek. Nah ini kita harus jaga, berikan akhlak yang baik kepada mereka, berikan contoh teladan bahwa Islam seperti ini, berikan contoh kepada mereka ketika pelaksanaan ibadah, kita istiqomah, kita menjalankan sehingga mereka melihat kita dan kita berdoa dengan perilaku kita yang baik, insya Allah kita akan disoroti oleh mereka sehingga keimanan mereka semakin tumbuh. Dan bisa jadi ketika mereka melihat kita dengan istiqomah, ibadah yang rajin, setiap waktu sholat ke masjid dan sebagainya, berkata jujur, tidak menyakiti, tidak melukai perasaannya, boleh jadi dia tertarik dengan perilaku kita sehingga mereka masuk Islam. Jadi rekan-rekan saga yang melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa kita adalah ummatan wasyatan, umat yang moderat. Bukan berarti dia berada di tengah-tengah, yang di tengah-tengah adalah yang paling baik. Tetapi yang paling baik adalah melakukan keadilan dan perimbangan sehingga kita bisa merajut kebersamaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di kota Jayapura yang kita tinggal bersama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahi musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.